Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas tentang penerima zakat fitrah. Karena ada juga pertanyaan, apakah pembangunan masjid bisa uang zakat itu bisa diarahkan ke sana? Maka dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Ada 8. Fuqara, fakir, wal masakin, orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, amil, seorang amil yang mengatur zakat, wal mu'allafati qulubuhum, seorang mu'allaf, wa fir riqab, seorang budak hamba sahaya, wal gharimin, orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, wa banis sabil, dan orang-orang yang di dalam perjalanan atau musafir. Maka 8 orang itu asnaf yang boleh menerima zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah masjid itu boleh menerima zakat untuk pembangunan masjid? Maka sepakat 4 imam mazhab bahwa baik itu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa sepakat masjid tidak termasuk daripada penerima zakat, tapi fisabilillah. Maka dari itu asal muasal dasar daripada penerima zakat fitrah itu adalah manusia yang membutuhkan, manusia yang 8 asnaf itu. Maka dari itu dasar itulah Nabi Muhammad dulu Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mengeluarkan zakat fitrah menggunakan makanan atau makanan pokok waktu itu. Walaupun meskipun ada juga yang mengatakan boleh memakai uang, itu pun dasarnya bukan untuk diarahkan ke masjid, tetapi dasarnya seperti ini. Karena tidak semua kebutuhan manusia itu hanya sebatas makan, tapi juga bisa saja mau membeli pakaian. Oleh karena itulah berpendapat, berijtihad bahwasannya boleh menggunakan uang karena kebutuhan manusia yang tidak selalu tentang makan. Tapi untuk masjid ini maka 4 mazhab sepakat bahwa 8 asnaf ini untuk manusia, untuk diberikan kepada manusia. Tapi ada juga pendapat satu daripada Fakhruddin Ar-Razi, nama beliau. Beliau berkata, itulah yang berkata bahwa masjid juga salah satu daripada fisabilillah. Dikutip oleh Syekh Atiyah Sokhor di Mesir. Maka berdasarkan itulah ada orang yang juga mengarahkan zakat kepada pembangunan masjid. Zakat fitrah sendiri ada waktunya, dari awal Ramadan sampai khotib naik ke atas mimbar Idul Fitri. Maka dalam kurun waktu itu amil menerima dan kemudian menyalurkan zakat. Kenapa harus lewat amil? Karena bisa saja kita menyerahkan secara langsung, bisa, sah-sah saja. Tapi kenapa harus lewat amil? Karena biar pembagiannya merata. Kalau kita serahkan secara pribadi, nanti numpuk di satu orang. Ada orang itu kelihatannya miskin sekali. Saking miskinnya kasihan, semua orang kasihan padanya. Semua tiba-tiba berangkat ke sana menyerahkan zakatnya. Akhirnya yang miskin lainnya atau orang yang membutuhkan lainnya tidak kebagian. Maka itulah tugasnya amil untuk mendata, menerima zakat dari masyarakat, disalurkan kembali kepada umat atau 8 asnaf tadi yang berhak untuk menerimanya dan masuk kategori yang 8 asnaf tadi. Lalu kemudian tidak boleh juga kita berzakat kepada yang wajib kita
kita punya kewajiban untuk menafkahinya. Contohnya, tidak boleh kita berzakat kepada istri. Istriku, ini zakatku bulan ini sekaligus uang belanja kita. Nggak boleh. Karena yang boleh kita zakat itu yang kita tidak punya tanggung jawab terhadapnya atau tidak punya kewajiban untuk memberinya dia nafkah. Seperti itu. Maka dari itu, kita cari orang yang mungkin tidak ada kewajiban kita memberikan dia nafkah, kita berikan dia zakat, ataupun bisa lewat amil, Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, karena dalam kasus zakat ini berbeda dengan sodakoh, infak, wakaf, itu punya caranya masing-masing. Khusus zakat, maka dari itu punya caranya sendiri untuk dikelola. Dari muzaki kepada 8 asnaf tadi. Maka dari itu, semoga ini bermanfaat. Tapi ini bahasanya sodakoh. Karena gini, sodakoh itu atapnya. Isi dari sodakoh itu ada zakat, infak, wakaf, dan lain sebagainya. Tapi atapnya, kepalanya namanya sodakoh. Secara umum namanya seluruhnya sodakoh. Dijabarkan sodakoh itu ada bentuknya zakat, ada bentuknya wakaf, ada bentuknya kemudian infak, seperti itu. Barangkali ini yang bisa disampaikan, semoga bisa difahami. Jika belum, boleh ditanyakan. Semoga kita semua bisa mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.